Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta conference ke-10 Peneliti Muda Psikologi Indonesia yang dilakukan oleh Universitas UHAMKA. Perkenalkan, nama saya Renata. Saya dari Magister Sains Psikologi Perkembangan Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Mindful Parenting dan Wellbeing Remaja di Era Digital. Naratif Literatur Review. Topik saat ini saya angkat karena kehidupan remaja saat ini semakin tidak terpisahkan dari dunia digital, sehingga penting untuk memahami bagaimana konteks tersebut berkaitan dengan well-being remaja, juga bagaimana pengasuhan, khususnya mindful parenting, dapat dipahami dalam konteks ini. Nah, teknologi digital saat ini telah menjadi bagian dari aktivitas belajar, sosialisasi, hiburan, dan eksplorasi diri remaja sehari-hari. Di Indonesia sendiri, jumlah pengguna internet itu sudah mencapai 210 juta orang, dan rata-rata penggunaan internet harian lebih dari 7 jam. Selain itu, keterbitan remaja dalam penggunaan internet juga tergolong tinggi. Ini data dari BPS dan Biro Sosial ya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengalaman sosial dan emosional remaja tidak hanya berlangsung di dunia nyata, di luring, tapi juga di daring yang dia terus terhubung di sana. Karena itu era digital tidak lagi bisa dipahami hanya sekedar latar tambahan, tapi itu sudah menjadi konteks perkembangan yang nyata dalam kehidupan remaja masa kini. Nah, dari sini muncul pertanyaan, kemudian bagaimana well-being remaja ini dipahami dalam konteks perkembangan seperti ini, dan apa peran pengasuhan orang tua di dalamnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini memiliki 3 tujuan. Pertama, menelaah bagaimana temuan menelaah berbagai temuan penelitian mengenai hubungan antara mindful parenting dan well-being remaja di era digital. Kedua, untuk mengidentifikasi faktor dan mekanisme yang dijelaskan oleh literatur tersebut sebagai jalur yang menghubungkan mindful parenting dan well-being remaja. Ketiga, memberi gambaran yang lebih terintegrasi mengenai relevansi mindful parenting dalam konteks perkembangan remaja yang semakin dipengaruhi oleh kehidupan digital. Berikutnya tentang konsep utama well-being remaja ya. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, ada beberapa konsep utama yang perlu dijelaskan. Well-being remaja ini dipahami sebagai evaluasi individu terhadap kehidupannya yang mencakup kepuasan hidup serta pengalaman afektif positif dan negatif. Dalam konteks remaja, well-being juga perlu dipahami sebagai uh, pengalaman sehari-hari dan relasi sosial yang mereka miliki. Dengan kata lain, well-being remaja bukan hanya soal apakah mereka bahagia atau tidak, tapi juga bagaimana mereka memandang kehidupannya dan menjalaninya sehari-hari. Berikutnya tentang remaja di era digital. Nah, Nessie dan kawan-kawan menjelaskan bahwa perkembangan remaja di era digital itu berlangsung dalam hybrid reality, hybrid ya. Jadi ada keterjalinan pengalaman daring dan luring. Artinya, kehidupan remaja tidak berlangsung dalam dunia yang terpisah, tapi juga saling terhubung. Selain itu, Navarro dan Tuch juga menjelaskan bahwa konteks digital bisa dipahami sebagai virtual microsystem, jadi bagian nyata dari lingkungan keseharian yang terkecil, bukan sekedar tambahan lagi. Next, tentang mindful parenting. Duncan dan kawan-kawan mendefinisikan mindful parenting itu sebagai pengasuhan yang ditandai oleh mendengarkan dengan penuh perhatian, penerimaan tanpa penilaian, kesadaran emosional, pengaturan diri dalam pengasuhan, belas kasih terhadap diri dan anak. Nah, pendekatan ini menekankan kualitas kehadiran orang tua dalam interaksi sehari-hari. Jadi, mindful parenting tidak hanya bicara tentang
apa yang dilakukan orang tua, tapi juga bagaimana orang tua hadir dalam relasi dengan anak. Apakah hadir secara sadar, reflektif, atau dan tidak reaktif. Konsep ini menjadi penting dalam masa remaja karena pada periode ini kebutuhan otonomi meningkat dan relasi orang tua itu dengan orang tua itu berubah, dinamika kehidupan remaja menjadi lebih kompleks. Nah, artikel ini disusun menggunakan pendekatan naratif literatur review. Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar dan dengan memasukkan kata kunci yang berkaitan dengan topik. Dari hasil penelusuran, ada 8 literatur utama yang menjadi pembahasan. 2 literatur pertama ini, Nancy dan kawan-kawan juga Navarro dan Tuch membantu menjelaskan bahwa kehidupan digital merupakan sentral dari konteks perkembangan remaja sekarang. 2 literatur berikutnya, Duncan dan Cowling Van Gordon menjelaskan konsep mindful parenting dan relevansinya pada masa remaja. Selanjutnya, Moreira dan Medeiros menunjukkan bahwa mindful parenting berkaitan dengan well-being remaja, terutama melalui hubungan yang lebih aman dengan orang tua. Maklika menambahkan bahwa mindful parenting dan kepuasan keluarga berhubungan negatif dengan perilaku berisiko remaja. Nah, bagian ini menunjukkan hal-hal yang seputar mindful parenting dan well-being remaja. Secara umum, review ini menunjukkan 4 pola temuan. Pertama, kehidupan digital merupakan sentral dari konteks perkembangan remaja. Kedua, mindful parenting dipahami sebagai pendekatan pengasuhan yang menekankan perhatian penuh, kesadaran emosi, regulasi diri, penerimaan tanpa penilaian, dan belas kasih. 3, beberapa studi menunjukkan bahwa mindful parenting berkaitan dengan well-being remaja. 4, hubungan tersebut dijelaskan melalui persepsi attachment yang lebih aman dan orang tua, juga self-compassion dan mindfulness remaja. Selain itu, konteks dalam Indonesia, kajian mindful parenting mulai berkembang, tapi secara spesifik menelaah di era digital itu masih sangat terbatas. Berdasarkan temuan tersebut, ada 3 poin diskusi yang menurut saya penting. Pertama, kehidupan digital bukan sekedar konteks tambahan, tapi bagian dari realitas perkembangan remaja. Karena itu, well-being remaja perlu dipahami dalam keterkaitan pengalaman daring dan luring. Kedua, mindful parenting menjadi relevan pada masa remaja karena pada periode ini kebutuhan otonomi meningkat. Waktu bersama orang tua cenderung berkurang dan relasi dapat menjadi rentan terhadap konflik. Dalam situasi seperti ini, pengasuhan yang lebih sadar dan reflektif dan tidak reaktif menjadi penting. Nah, ketiga, hubungan antara mindful parenting dan well-being remaja tidak bekerja secara langsung, tapi ada jalur relasional dan psikologis melalui attachment yang lebih aman dengan orang tua dan hadirnya self compassion dan mindfulness pada remaja sehingga dia lebih bisa menghadapi situasi yang dia alami dalam daring ataupun luring. Implikasi dalam penelitian ini pertama, di era digital orang tua tidak cukup dipahami hanya sebagai pengawas pengguna media digital. Dua, orang tua juga perlu dipahami sebagai figur kelekatan yang hadir secara sadar, reflektif, dan tidak reaktif dalam relasi dengan remaja. Ketiga, ketika pengalaman sosial dan emosional remaja berlangsung di ruang daring dan luring bersamaan, kualitas relasi orang tua dan remaja menjadi semakin penting. Karena itu, mindful parenting layak dipertimbangkan sebagai pendekatan pengasuhan yang relevan untuk mendukung well-being remaja di era digital. Sebagai kesimpulan, kehidupan digital telah menjadi bagian konteks perkembangan remaja saat ini, karena itu well-being remaja perlu dipahami dalam keterkaitan pengalaman daring dan luring. Review ini menunjukkan bahwa mindful parenting merupakan pendekatan pengasuhan yang relevan karena berkaitan dengan attachment yang lebih aman, self-compassion, dan mindfulness. Saran dalam penelitian ini selanjutnya perlu mengkaji hubungan antara mindful parenting dan well-being remaja secara lebih langsung secara konteks digital dan juga diterapkan oleh orang tua.
Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih.